apapun lah fasilitas yang kita miliki. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, mungkin di sini juga sudah ada yang melakukan proses pendaftaran, ya. Jadi alurnya sudah diikuti pendaftaran mahasiswa baru. Nah, tetapi mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, untuk itu kami hadir di sini untuk membantu teman-teman mahasiswa baru, baik yang masih ingin tanya-tanya tentang UT, atau malah yang sudah bergabung tapi masih ada yang ditanyakan, atau mungkin ada kendala dalam proses pendaftaran mahasiswa baru. Nah, pada siang hari ini nanti kami akan mencoba menjelaskan Mbak Indah dan Mbak Mayang tentang UT, ya, seperti apa UT begitu. Nah, nanti di tengah-tengah materi kita juga mempersilahkan teman-teman untuk bertanya, ya. Nanti kita bisa sambil ngobrol. Biasanya kita melayani langsung ya di bawah ya, gitu. Tapi karena pandemi ya memang kondisi dan situasi kita harus tetap menjaga protokol dan kita menyapa lewat daring seperti ini ya. Mudah-mudahan ini efektif ya untuk menyapa teman-teman yang baru bergabung di Universitas Terbuka. Oke, baik, untuk materi yang pertama kita akan menyampaikan tentang Universitas Terbuka. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Mbak Yang ya. Jadi buat teman-teman yang hari ini bergabung dan ingin tahu seperti apa sebenarnya Universitas Terbuka, nah Mbak Mayang akan menjelaskan sedetail-detailnya. Monggo Mbak Mayang, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dila. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan tentang Universitas Terbuka. Jadi biar lebih saling mengenal, biar lebih kenal lebih dalam tentang UT. Baik, jadi Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri 45 di Indonesia yang diresmikan pada tanggal 4 September 1984 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 41 tahun 1984. UT sendiri menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh ini berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak yang berupa modul maupun non-cetak, bisa berupa audio, komputer atau internet, siaran radio, dan televisi. Makna terbuka adalah tidak ada batasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Jadi batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan minimal SMA atau sekolah menengah atas. Lalu dalam sistem pembelajaran di UT sendiri, itu mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri. Cara belajar mandiri menghendaki mahasiswa untuk belajar dan prakarsa atau inisiatif sendiri. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri maupun berkelompok. Baik dalam kelompok belajar dipelajari secara mandiri, baik dalam kelompok belajar maupun dalam kelompok sosial. Jadi di UT menyediakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri. Selain menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh UT, mahasiswa juga dapat mengambil inisiatif untuk memanfaatkan bahan bacaan lain di perpustakaan mengikuti tutorial baik secara tatap muka maupun melalui internet, radio, dan televisi, serta memanfaatkan sumber belajar lain seperti bahan ajar bantuan komputer dan program audio visual. Apabila mengalami kesulitan belajar, mahasiswa dapat meminta informasi tentang bantuan belajar kepada unit program belajar jarak jauh Universitas Terbuka setempat. Di Universitas Terbuka sendiri memiliki 39 kantor layanan atau UPBJJ UT yang tersebar di seluruh Indonesia dan satu pusat pengelolaan mahasiswa luar negeri. Baik, selanjutnya mungkin saya jelaskan tentang fakultas, prodi, dan jenjang pendidikan yang ada di UT ya. UT memiliki 4 fakultas di jenjang diploma dan sarjana, yaitu ada Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lalu ada Fakultas Sains dan Teknologi, lalu ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP. Jadi untuk di Fakultas Ekonomi sendiri itu ada program studi di antaranya akuntansi keuangan publik, ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, dan manajemen. Lalu untuk di FHISIP itu ada program studi administrasi pajak, ya D3 administrasi pajak, lalu D4 kearsipan, lalu ada prodi ilmu administrasi bisnis, ilmu administrasi negara, ilmu hukum, ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, ilmu perpustakaan, program studi bahasa
bahasa Inggris bidang minat penerjemahan, dan prodi sosiologi. Untuk di FST sendiri ada prodi agribisnis, ada prodi biologi, teknologi pangan, matematika, perencanaan wilayah kota, prodi sistem informasi dan statistika. Untuk di FKIP ada program studi PGSD, program studi PG PAUD, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan biologi, ekonomi, fisika, kimia, matematika, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, dan prodi teknologi pendidikan. Nah, sejak tahun 2004, UT juga telah membuka jenjang magister dan program sarjana, program pasca sarjana. Lalu di tahun 2019, UT juga telah membuka program doktor. Begitu. Lalu di UT sendiri ada beberapa sistem layanan yang ditawarkan yaitu ada sistem layanan SIPAS, non-SIPAS, SIPAS semi, SIPAS penuh, SIPAS non-PTM, dan SIPAS online. Nah, ini mungkin yang banyak dipertanyakan oleh calon mahasiswa baru ya. Sebenarnya apa sih itu SIPAS itu? Nah, jadi ini saya mencoba jelaskan ya. Jadi untuk SIPAS itu pengambilan mata kuliah mengikuti sistem paket semester. Dan dalam sistem paket itu ada 8 sampai 24 SKS. Lalu biaya kuliah dihitung per paket per semester. Lalu untuk pembelajarannya nanti menggunakan tutorial online dan UAS tertulis. Lalu untuk non-SIPAS itu artinya non-sistem paket semester ya teman-teman. Lalu ini kalau non-SIPAS itu pengambilan mata kuliah dilakukan secara mandiri ya, non-paket maksimal 24 SKS. Biaya kuliah dihitung per mata kuliah atau per SKS. Lalu nanti menggunakan tutorial online dan UAS-nya tertulis. Untuk non-SIPAS ini kami sarankan untuk mahasiswa yang akan mengajukan alih kredit. Biasanya kami lebih sarankan untuk mengambil non-SIPAS. Lalu ada lagi SIPAS semi. SIPAS semi ini mata kuliahnya sudah paket, modul cetak, mendapatkan modul cetak dan digital, tutorial tatap muka, itu ada 3 mata kuliah, lalu UAS-nya tertulis. Nah, syarat SIPAS semi ini minimal 25 orang mahasiswa. Gitu. Selanjutnya ada SIPAS penuh, mata kuliahnya semuanya paket, modulnya mendapatkan cetak dan digital, lalu seluruh mata kuliahnya dilakukan dengan tutorial tatap muka, dan UAS-nya tertulis. Untuk syarat dibuka SIPAS penuh juga sama ya, minimal 25 mahasiswa dalam satu kelas. Lalu selanjutnya ada SIPAS non-PTM. Itu kalau SIPAS non-PTM itu sama, mata kuliahnya paket, mendapat cetak dan digital, lalu menggunakan tutorial online, UAS tertulis, dan ini disarankan untuk pendaftar perorangan. Lalu juga ada lagi yang terakhir yaitu SIPAS online. Nah, SIPAS online ini mata kuliahnya paket, modulnya hanya menggunakan modul digital, lalu tutorialnya online, dan UAS-nya juga secara online. Nah, untuk SIPAS online ini dibuka hanya prodi manajemen, matematika, pendidikan matematika, dan sastra Inggris penerjemah. Baik, mungkin nanti akan dilanjutkan tentang seputar pendaftaran mahasiswa baru. Pembahasan ini akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Mbak Indah. Silakan Mbak Indah. Baik. Sekarang saya akan menginformasikan mengenai pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama untuk pendaftarannya yaitu bisa melalui laman sia.ut.ac.id. Kemudian untuk persyaratan umumnya yang pertama yaitu fotokopi ijazah SMA sederajat, ijazah SMA atau sederajat atau ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir cap basah 1 lembar. Kemudian yang kedua ada pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar dan juga 4x6 sebanyak 1 lembar dengan background bebas. Lalu yang ketiga ada materai. Untuk materainya saat ini Rp10.000 sebanyak 1 lembar. Lalu ada fotokopi KTP sebanyak 1 lembar. Kemudian para calon mahasiswa baru ini juga bisa mengisi formulir terlebih dahulu yang di-download melalui
www.ut.ac.id/formulir. Untuk formulir yang di-download itu ada formulir data pribadi mahasiswa Universitas Terbuka, kemudian ada formulir surat pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen, lalu ada formulir isian pas foto dan tanda tangan mahasiswa UT. Nah, kemudian untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ini ada syarat khususnya ya, kecuali untuk Prodi Teknologi Pendidikan, ini syaratnya harus menjadi guru minimal 1 tahun, dibuktikan dengan adanya fotokopi legalisir SK pengangkatan minimal 1 tahun sebelum mendaftar di UT, dan juga surat keterangan aktif mengajarnya, seperti itu. Sebagai contoh, kalau misal mendaftar PG PAUD, artinya sudah menjadi guru PAUD atau TK, seperti itu. Sedangkan untuk PGSD sudah mengajar sebagai guru SD. Dan jika mendaftar pendidikan kimia juga sudah menjadi guru kimia di SLTA, seperti itu. Kemudian untuk lulusan 2021 ini dapat menggunakan SKL dengan catatan nanti kalau misal ijazahnya sudah keluar, itu segera disulurkan, seperti itu. Lalu untuk mahasiswa yang berencana mengajukan RPL atau alih kredit, ijazah saat mendaftar dapat menggunakan ijazah jenjang di bawahnya atau yang setara. Tidak bisa pasca sarjana untuk yang sudah lulus. Apabila belum lulus, nanti bisa ijazah SLTA. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai alur pendaftaran ya. Sesuai yang ada di slide yang sudah ditampilkan ini. Untuk tahap pertama, ini mahasiswa bisa membuat akun di laman SIA ya, di www.sia.ut.ac.id, bisa membuat akun terlebih dahulu. Untuk proses pendaftaran calon mahasiswanya bisa registrasi membuat akun terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bisa mengisi data pribadi. Lalu setelah mengisi data pribadi nanti ada proses validasi data pribadi. Nah, setelah proses validasi data pribadi ini selesai, mohon maaf untuk proses validasi ini biasanya sekitar maksimal ya 2 kali 24 jam seperti itu. Jika sudah tervalidasi, baru nanti mahasiswa bisa melakukan registrasi mata kuliah. Kemudian jika sudah registrasi mata kuliah, baru nanti mahasiswa bisa melakukan pembayaran dan pastikan mata kuliah dan nominal yang diregistrasikan itu sudah benar. Karena nominal yang sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan seperti itu. Untuk batas pembayarannya sendiri bisa dicek di www.ut.ac.id/kalender/akademik seperti itu. Oke. Baik. Mau dilanjutin Q&A? Baik. Kita lanjutkan Q&A ya. Iya. Ini ya. Untuk penjelasannya sementara sampai sini dulu. Setelah ini akan kami beri jeda untuk beri kesempatan untuk para mahasiswa baru mengajukan pertanyaan seperti itu untuk bisa kami jawab. Untuk yang tahap saat ini mungkin ada 3 pertanyaan terlebih dahulu. Yang ingin bertanya bisa raise hand ya.
Nanti ada giveaway kayaknya ya. Iya. Oke, nanti Kami- kalau beruntung ya, buat penanya yang beruntung nanti kita ada giveaway juga. Oke, Iya. kita siapkan ya, udah ya. Iya. Oke, silakan ada yang mau bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Ini ada satu. Mbak Indah, coba bisa bantu atas nama Al Safrudin. Safrudin, Iya. ya ini terlihat sudah reset, bisa dibuka suaranya dan juga mungkin Kameranya ini. kameranya. Biar kita kenal ya. Iya, biar lebih kenal. Kan mahasiswa baru nih, kita belum pernah ketemu ya kan Iya. sebelumnya. Halo, selamat siang Mas Al Safrudin. Halo, selamat siang Mas Al Safrudin. Di sini kami lihat raise hand. Oke, mungkin kayaknya masih belum ya. Masih belum ada. Masih belum nih. Oke. Kalau yang mau tanya-tanya lewat chat, kita kasih kesempatan juga ya, Mbak Indah ya. Iya, boleh. Ya, kita kasih juga. Jadi misalnya ada yang mau chat, monggo silakan nanti akan kita jawab juga pertanyaannya. Oh, ada yang gabung nih kayaknya. Oke, mungkin bisa disapa Mbak Indah. Ini ada Oh yang... iya, ada satu ini atas nama Dea Alfiok. Bisa dibuka suaranya dari Dea? Saudari Dea. Halo, bisa terdengar, Kak? Iya, Bisa. terdengar. Terlebih dahulu bisa disebutkan nama kemudian NIM jika sudah Saya memiliki NIM. Dea Alfionita dari, mohon maaf NIM-nya. Karena kalau beruntung dapat giveaway loh ya. Ya kan Iya. ini. Iya. Jadi kalau yang bertanya kalau sudah punya NIM boleh. Untuk NIM-nya 0440846778. 84678. Iya. Baik, silakan. Mau tanya, Kak, terkait kemarin sudah registrasi mata kuliah, namun ada satu mata kuliah di mana yang kode bahan ajarnya tidak muncul, itu apakah tidak apa-apa, Kak? Karena sempat tanya ke email juga, namun balasannya hanya bahwa kode bahan ajar tidak tersedia, seperti itu. Untuk kode bahan ajarnya adalah di mata kuliah manajemen. Oke. Kita tampung dulu Baik, ya. kita tabung dulu untuk pertanyaannya ya. Oke, terima kasih. Ada Terima lagi? kasih Kak Dea. Kemudian selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Bisa raise hand? Silahkan raise hand. Oke, kayaknya nggak ada ya. Langsung jawab aja kali ya. Iya. Oke. Baik, langsung saja saya jawab. Terima kasih Mbak Dea atas pertanyaannya. Terkait registrasi mata kuliah yang sudah dilakukan, di situ menyebutkan bahwa kode bahan ajar ya tidak ditemukan atau tidak tercentang, begitu ya Mbak ya? Iya, oke. Jadi mungkin ini kalau dari yang sudah-sudah ya, itu mungkin stok bahan ajarnya sedang kosong, Mbak Dea. Ya, jadi saat Mbak Dea registrasi mata kuliah, itu kan diwajibkan membeli buku. Nah, saat Mbak Dea regis, itu stok bukunya sedang opnam ya, jadi sedang kosong. Nah, itu memang kosong tidak apa-apa, diregistrasikan saja seperti biasa. Nanti untuk modul, ini layanannya paket atau non paket ya Mbak Dea? Non paket ya berarti ya? Yang non-SIPAS kemarin. Non-SIPAS, oke. Nanti bisa pembelian ya, setelah bukunya sudah tersedia, nanti bisa terpisah gitu. Ya, jadi nggak apa-apa, tetap diregistrasikan saja. Nanti buku yang kosong bisa dicatat. Nanti kalau sudah ada stoknya lagi, bisa pembelian. Ya, untuk petunjuk lagi nanti bisa tanya ke kami tentang pembelian buku online-nya. Gitu. Gitu, Mbak Dea? Ya, cukup. Oke, Terima baik. kasih. Iya, terima kasih. Mungkin di kolom chat ada yang sudah masuk itu. Boleh, Mbak Indah, kita buka. Ada yang tanya lewat chat? Oke. Oke, mungkin kita baca dari atas ya, satu-satu kali ya. Oke, nanti kita gantian jawabin coba. Dari siapa, Mbak Indah? Yang pertama ada dari Dwi Haryadi ya. Ini izin bertanya Kak, untuk maba alih kredit kira-kira berapa lama prosesnya setelah unggah berkas? Oke, alih kredit ya. Langsung kita jawab aja kali ya, Mbak Malen ya. Biar langsung. Oke, untuk terkait alih kredit, nanti akan kita jelaskan lagi di belakang ya, tapi bolehlah kita nyuplik. Jadi untuk proses alih kredit, berapa lama ya proses itu turun ya? Nah, memang kalau yang semester sebelumnya itu minimal 6 bulan. Ya, jadi setelah pengajuan itu dicek berkala, nanti minimal 6 bulan, hasil akan terlihat di laman rpl.ut.ac.id.
Itu seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lagi lebih detail tentang alih kredit ya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya. Untuk selanjutnya, bentar. Dari laboratorium. Ya. Laboratorium. Oh baik, ikut gabung sama kita rupanya. Laboratorium. Ya, tanggal berapa kira-kira UT membuka layanan secara offline? Oke, nah untuk mahasiswa baru. Iya, untuk pendaftaran mahasiswa baru sebenarnya kita selama PPKM ini juga kita tetap melayani ya secara offline. Hanya saja sangat dibatasi dan tetap akan protokol kesehatan ya Mbak ya. Betul sekali. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ada kendala pada saat pendaftaran online melalui SIA, bisa langsung datang ke kantor UT yang di Jalan Bantul ya teman-teman ya. Nanti kita akan layani untuk pembukaan untuk mahasiswa baru. Jadi nanti dipandu ya, ada staff kita yang memandu. Nanti silahkan datang saja ke kantor, tetap pakai protokol, tetap dibatasi ya, nggak boleh berkerumun gitu. Nah, siapkan saja berkasnya. Iya, dan berkasnya, formulirnya ya. juga, kalau bisa diisi sekalian dari rumah ya teman-teman ya. Nanti di sini tinggal unggah berkas. Betul, unggah berkas dan semuanya. Oke. Mungkin seperti itu ya pertanyaan yang dari siapa Mbak? Laboratorium. Baik ya, oke. Terus selanjutnya, ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Haki. Haki. Ya, setelah registrasi mata kuliah, paling lambat bayaran plus biaya kuliah tanggal 11 Agustus atau 9 September ya. Oke, baik. Monggo Mbak Maya mungkin bisa dijawab. Untuk yang tanggal 11 Agustus itu merupakan batas untuk admisi ya. Jadi pendaftaran dan pembuatan akun itu paling lambat tanggal 11 Agustus. Lalu untuk yang tanggal 9 September itu untuk pembayaran uang kuliah. Itu maksimal tanggal 9 September. Untuk sekarang tanggalnya seperti itu ya Mbak ya. Kita belum tahu nanti ke depannya. Ya, betul. Nanti ada perpanjangan. Betul. Nanti mungkin teman-teman juga bisa sering dicek ya di webnya UT. Betul. Oke, nanti di webnya UT sering dilihat itu ada kalender akademik secara online ya di www.utacid/kalender/akademik ya. Kalau nggak ada perubahan nanti akan diupdate di situ. Oke, gitu. Dari Mas Haki ya. Oke, selanjutnya Mbak Indah dari siapa? Selanjutnya ada dari Indriati. Oke. Halo Kak, untuk materai wajib 10.000 kah? Apakah tidak bisa dengan materai 6.000? Oke, baik. Mbak Indah atau Mbak Maya atau saya? Oke, baik. Aturan mulai tahun 2021 adalah materai yang berlaku 10.000 ya. Jadi kami menyesuaikan monggo menggunakan materai 10.000. Atau kalau 6.000 2 bisa ya? Itu ya. Iya, tapi lebih diutamakan tetap 10.000. Betul, karena memang sesuai aturannya mulai tahun 2021 ini nominal minimal adalah 10.000. Oke, gitu dari Indriati ya. Selanjutnya dari siapa Mbak Indah? Selanjutnya dari susah dibaca ya. Susah dibaca. Oke. Mr. X atau Nona X gitu aja kali ya. Iya, SG1 berapa itu? Oke, baik. Ya, SD. Ya, pertanyaannya lumayan panjang. Lumayan panjang. Saya bacakan ya. Oke. Halo Mbak, saya mau tanya, saya lulusan S1 Bahasa Perancis. Saat ini saya ingin mendaftar di UT jurusan Hukum. Untuk upload ijazah, terakhir, apakah ijazah S1 saya atau ijazah SMA? Karena jurusan saya sebelumnya tidak linear dengan ilmu hukum yang akan saya ambil. Terima kasih. Oke. Mbak yang atau saya? Boleh Mbak Dila. Oke, baik. Ya, mencoba menjawab dari saudara atau saudari SD tadi ya. SG, oke baik. Aduh, enggak kelihatan soalnya itu tutup kamera. Ya. Oke, saya akan coba menjawab. Jadi tergantung pilihannya. Jadi memang kami sarankan kan ini tidak linier ya, gitu. Jadi bisa menggunakan ijazah SLTA. Ya, jadi dari awal boleh. Nanti apabila mau mengajukan alih kredit, nanti silakan diajukan saja. Mungkin ada mata kuliah umum ya MKDU yang sama. Itu boleh diajukan seperti itu. Tapi memang kita sarankan pakai kalau mau paket dari SMA ya. Kalau mau paket dari SMA boleh. Tapi kalau misalnya mau non paket, mau pakai S1-nya boleh, nanti diajukan alih kredit. Ya, seperti itu mungkin penjelasannya. Nanti akan saya jelaskan lagi untuk alih kredit ya di kelas sesi tanya jawab ini. Oke. Sudah dari terakhir ya. Oke, selanjutnya Mbak Indah. Selanjutnya dari Intan Indriati. Kak, sudah melakukan pembayaran dan akan melakukan aktivasi saat ini, apakah sudah bisa?
Oke, mungkin yang maksud aktivasi Aktivasi tutorial tutor online. mungkin ya. Mungkin. Monggo, Mbak. Baik, untuk saat ini itu kemungkinan belum bisa ya untuk aktivasi tuton di e-learning. Jadi nanti tetap dipantau saja infonya di website dan di Instagram kami UP.Yogyakarta. Nanti akan kita infokan ya biasanya ya Iya, untuk jadwal aktivasi tutor. Aktivasi Dan tutor. nanti juga akan lebih dijelaskan secara detail pada saat OSMB dan PKBCC. Iya, betul. Kita bikin SMB. Nanti ada info lagi. Bayar, segera follow IG-nya UT ya. Iya, betul. Ada info di situ. Oke. Oke, selanjutnya. Baik. Selanjutnya ada Alfia. Izin bertanya, Kak, kalau mengisi KRS, gimana, Kak, untuk mahasiswa baru? Oke. Baik, untuk KRS mungkin yang dimaksud registrasi mata kuliah ya. Registrasi mata kuliah. Nanti setelah ini sebenarnya akan dijelaskan lebih detail untuk registrasi mata kuliahnya. Tapi kalau misalnya registrasi mata kuliah untuk yang SIPAS, itu sebetulnya bisa langsung login ya ke akun SIA masing-masing, lalu registrasi, pilih registrasi mata kuliah SIPAS. Lalu untuk yang non SIPAS nanti bisa dilihat dulu mungkin ya mata kuliahnya di katalog UT gitu. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya nanti ya. Oke, masih ada lagi? Ada lagi? Iya, 2 pertanyaan lagi. Oke, 2 ya. pertanyaan lagi, siap. Selanjutnya ada dari Verda Ayuning Tias. Halo Kak, saya Verda dari Magelang. Izin bertanya, saya kan ambil skema layanan SIPAS non TTM. Nah, itu cara kuliahnya gimana ya Kak? Saya sudah baca-baca di katalog tapi masih kurang paham. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah dari Saudari Firda ya, tentang SIPAS Verda, tentang SIPAS non TTM cara pembelajarannya. Baik. Untuk sistem pembelajaran nanti kita menggunakan tutorial online ya. Tutorial online itu harus dilakukan aktivasi terlebih dahulu. Jadi mahasiswa baru silakan registrasi mata kuliah, setelah melakukan registrasi mata kuliah pembayaran. Dan untuk tuton Mbak Mayang tadi kan September ya, itu ternyata batas maksimal Mbak Mayang. Jadi ini ada revisi sedikit ternyata malah. Tapi gini, kemarin ada juga yang kesini. Jadi untuk dipandu aktivasi ada yang belum bisa gitu. Jadi memang ini ya, maksudnya tidak ada yang gitu. Jadi sambil jalan mungkin nanti di bulan Agustus ya. Nah ini coba di bulan Agustus nanti coba aktivasi dulu. Ini ada aktivasi tutorial online di sini mulai tanggal 14 Juni sampai dengan 20 September. Nah, ini memang masih berjalan, ada yang sudah bisa, ada yang belum. Nanti sambil dicek saja. Untuk aktivasi sendiri di elearning.ut.ac.id, di situ ada panduannya, kan dipelajari dulu, diikuti aktivasinya. Setelah aktivasi, pastikan sudah mengisi form kesediaan tuton. Jadi ketika sudah mengisi form kesediaan tuton, nah pastikan juga bahwa muncul notifikasi data telah disimpan atau data telah berhasil. Nah nanti kalau sudah berhasil, nanti di sini untuk perkuliahan kita nanti di elearning.ut.ac.id. Nah nanti harus aktivasi dulu di situ pojok kiri, kemudian nanti aktivasi ada panduan. Nah itu di panduan nanti bisa dipelajari terlebih dahulu ya untuk mahasiswa baru. Mungkin masih sama sekali belum ada gambaran kan kuliahnya kayak gimana gitu kan. Jadi nanti di sini sekarang kita perkenalkan. Jadi ini laman untuk perkuliahan kita elearning.ut.ac.id. Nah ini jadi ada ketentuannya. Nanti aktivasi dulu di bawah, nanti bisa dibaca-baca dulu semuanya. Kemudian nanti ada di confirm ini, nanti silakan pilih lanjutkan. Oke. Nah, ini harus diisi ya, aktivasi data mahasiswa. Jadi mahasiswa baru wajib mengisi ini, ada NIM, tanggal lahir, kemudian ada email dan nomor handphone. Setelah itu diklik kirim. Nah, ini dipastikan juga untuk formatnya ya, date, month, dan years-nya harus sesuai dengan yang tertera dalam aplikasi ini. Untuk email juga dipastikan benar, karena email ini nanti akan ada link tautan ya yang dikirimkan ke email yang aktif yang sudah didaftarkan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian nanti klik kirim, sudah nanti di situ sudah bisa masuk, sudah bisa join. Nah, kalau sudah bisa join, jangan lupa mengisi formulir kesediaan tuton. Ya. Dan kadang ada yang mengisi form itu nanti responnya beda-beda. Ada yang responnya data tidak ditemukan. Nah, segera dipastikan lagi kalau data tidak ditemukan mungkin bisa lapor ke kami ya. Mungkin akan kami cek dulu ada masalahnya di mana. Seperti itu. Oke, mungkin gitu dari Verda tadi ya.
pertanyaannya ya? Ada, Oke, ya. sip. Masih ada lagi, Mbak? Indah? Satu lagi. Oke, boleh satu penanya lagi ya untuk kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Selanjutnya ada dari Dia Linggar. Izin bertanya, Kak, kalau saya sudah bayar biaya kuliah untuk maba, lalu langkah selanjutnya apa ya? Dan untuk pembelian jas alma mater, bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Oke, baik. Dari Mbak Dia ya. Dia, ya. Oke, silakan. Baik, kalau sudah bayar kuliah ya, Mbak ya. Lalu langkah selanjutnya apa? Oke, langkah selanjutnya yaitu bisa nanti aktivasi Tuton ya sebetulnya ya untuk alurnya. Namun nanti dicoba dulu, silakan dicoba dulu di e-learning. Kalau misalnya bisa berarti sudah teraktivasi. Kalau misalnya belum bisa, nanti menunggu dulu, menunggu jadwal ya. Karena kalau sesuai jadwal itu sampai Maksimalnya 20 September. Maksimal Gitu. itu. Lalu selanjutnya juga harus terus memantau website dan Instagram kita. Nanti selanjutnya akan ada OSMB dan PKBJJ. Itu untuk rentang waktunya mungkin OSMB dan PKBJJ itu sekitar maksimal ya tanggal 19 September. Dan itu pelaksanaannya mungkin di tiap PPBJJ berbeda ya. Betul, di tiap PPBJJ berbeda. Betul, tapi sama lah rentangnya nanti maksimal tanggal 19 September seperti itu. Itu mungkin ya. Terus untuk alma mater. Iya, alma mater. Alma maternya belum dijawab. Oke, untuk pembelian jas alma mater itu dilakukan secara terpisah ya. Jadi terpisah dari billingnya, nanti bisa langsung datang ke kantor aja ya. Bisa membawa, kalau sudah punya KTM, bisa bawa KTM atau tanda pengenal mahasiswa di UT. Jadi bisa pembeli langsung di kantor bisa ya. Untuk harganya kita sebut. Oh iya, harganya. Ini per item sekitar 150.000 ya, sekitar itu. Oke. Mungkin sudah cukup ya Mbak Indah ya menjawabnya. Kita lanjutkan ke baik ya, materi. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nanti untuk Q&A masih akan berlangsung setelah penjelasan materi setelah ini ya, mengenai registrasi mata kuliah seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dila. Mata kuliah, oke, mungkin Mbak Mayang dulu ya. Oh, Mbak Mayang dulu. Iya. Ya, silakan Madam Mbak Maya. Baik, jadi alurnya jika teman-teman mahasiswa tadi sudah membuat akun, mengunggah berkas, lalu sudah mendapatkan email validasi dan mendapatkan NIM, artinya sudah diterima sebagai mahasiswa UT ya. Lalu selanjutnya apa sih langkah-langkahnya? Baik, selanjutnya itu bisa registrasi mata kuliah teman-teman. Untuk alurnya itu nanti bisa buka di laman SIA UTAC ID ya, seperti yang ditampilkan di screen itu. Nanti bisa pilih bagian mahasiswa, lalu pilih login ya. Lalu setelah masuk ke laman. Ini kalau yang belum punya akun mungkin ya. Baik. Oke, sekarang kita scroll lagi mungkin. Scroll lagi ya. Nah, nanti di sini nih. Nah, kalau baik. bisa. Setelah bisa login ya menggunakan email dan passwordnya tadi, nanti pilih masuk ke yang kotakan itu, yang sarjana dan diploma FE, ya itu ya teman-teman. Setelah masuk, nanti tampilannya seperti yang di bawah itu. Ya, nanti ada opsi untuk registrasi. Nanti bisa pilih registrasi, lalu pilih registrasi mata kuliah SIPAS atau non SIPAS ya, sesuai layanan yang dipilih pada saat pendaftaran. Lalu bisa diisikan NIM-nya dan masanya, lalu bisa diklik cari. Nah, untuk teman-teman yang mengambil mata kuliah SIPAS, biasanya setelah diklik cari itu langsung muncul di link paketnya. Jadi langsung ada mata kuliahnya ya, Mbak ya, langsung tertera di situ. Ya, langsung tertera di situ nanti alamatnya nanti. Oh baik, oh ya. Setelah tampil di situ nanti juga harus mengisi alamat pengiriman bahan ajar. Nah, alamat ini mungkin banyak yang bertanya ya, ini alamat ini harus sesuai dengan KTP atau enggak gitu ya, Mbak ya. Nah, nanti alamat ini bisa disesuaikan dengan tempat tinggal ya, kan? Tempat tinggal karena nanti bahan ajar jadi selama pandemi ini langsung dikirim dari pusat ke alamat masing-masing mahasiswa. Gitu.
Untuk yang alternatif mungkin tetap diisi kali ya, Oh, iya. alamat alternatif ya. Hmm. Walaupun tidak ada, tapi tetap harus diisi mungkin kantor Oh, gitu iya, ya. Diisi baik. alamat kantor boleh gitu. Boleh. Terus sudah klik lanjutkan. Oke. Nah ini untuk yang non SIPAS ini Mbak Mayang ya. Betul. Untuk registrasi mata kuliah non SIPAS sendiri, untuk registrasi mata kuliah non SIPAS sendiri nanti bisa pilih tempat ujian. Nah, pilih tempat ujiannya ini bisa disesuaikan dengan domisili ya, atau yang paling terdekat, misalnya di Jogja, nanti bisa pilih Yogyakarta, Sleman, Bantul ya. Lalu setelah mengisi tempat ujian, lalu bisa mengisi mata kuliah. Nah, mata kuliahnya ini bisa dilihat dulu di katalog kita ya, di UTAC.id/katalog, nanti pilih katalog sesuai prodi yang dipilih. Setelah memilih mata kuliahnya yang akan ditempuh, nanti jangan lupa untuk checklist Rektuton, karena nanti itu yang akan link ya, langsung link ke e-learningnya. Lalu juga setelah itu bisa checklist bahan ajarnya, seperti itu. Lalu bisa menuliskan alamat pengiriman bahan ajar, lalu klik setuju, lalu bisa disimpan dirinya. Setelah dirinya disimpan, nanti bisa dicetak dan dibayarkan. Seperti itu. Oke, kalau yang mata kuliah SIPAS tadi ya, seperti tadi ya, jadi tinggal diisi tempat ujiannya, lalu bisa langsung dicetak, nanti otomatis mata kuliahnya sudah paket. Nah, tampilannya seperti ini biasanya. Ya, seperti itu, nanti bisa disimpan di link, lalu disimpan di link, kemudian bisa dicetak. Nah, untuk billingnya sendiri itu sebenarnya bisa kita pantau ya Mbak ya. Jadi statusnya bisa kita lihat, nanti bisa dilihat di raga billing. Di raga billing mahasiswa itu nanti bisa masa registrasinya berapa, nanti pembayarannya sudah lunas atau belum, itu bisa dipantau di situ. Nah, ini untuk lead ya, lembar informasi pembayaran di link registrasi, nanti tampilannya seperti ini. Ya, nanti di situ ada total yang harus dibayarkan, lalu ada batas akhir pembayaran, dan di situ biasanya ada tanggal UAS dan tanggal TAP. Nah, ini teman-teman untuk mahasiswa baru, nanti untuk yang tanggal TAP-nya mungkin bisa diabaikan saja ya, karena itu biasanya ditempuh untuk mahasiswa semester akhir. Nah, ini nanti nomor billingnya tertera di atas, bisa dibayarkan di bank-bank ya, bank seperti bank kerjasama UT ada BRI, Mandiri, BTN, bisa bayar juga di Alfamart, Indomart, atau Tokopedia. Boleh. Karena untuk sesi penjelasan alur registrasi mata kuliah sudah dijelaskan ya. Ini setelah ini membuka untuk sesi tanya jawab kembali. Sebentar. Bagi yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand. Atau kalau mau chat boleh. Nanti kalau udah punya NIM tetap diketik NIM-nya ya, Mbak Indah kan ya. Iya, siapa kalau dapat giveaway loh ya. Banyak banget. Bertanya lewat chat, nanti mohon untuk menuliskan nama dan NIM. Bentar, sampai mana tadi ya? Ada. Kalau yang chat banyak kayaknya. Pada malu-malu. Iya, malu-malu. Nggak apa-apa, nanti chat aja tetap kita jawabnya, kita respon. Terakhir Mbak. Iya, selanjutnya ada pertanyaan dari saudara Yusuf Febrian. Berapa tuh nek aku resen? Endah. Gimana? Bu Endah. Oh, ada yang resen ya? Oh ya, yang resen terlebih dahulu ini ada saudari Endah Setiorini. Ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf Kak, tadi gabungnya terlambat.
Ya. Terus mau tanya kalau Ada yang mau Ya, ditanyakan, Bu? silakan. yang mau ditanyakan registrasi itu lewatnya mana, terus pembayarannya itu bagaimana gitu. Baik. Sebelumnya, mohon maaf, bisa diinformasikan untuk nama dan NIM-nya terlebih dahulu? NIM-nya juga belum dapat, Kak. Oh, belum dapat. Iya. Baik. Ada alamat aja. Alamat mungkin ya. Alamat? Alamat. Iya, ya. Atau Alam, nanti bisa ini dikirim alamat aja ke Pelma ya. Iya, bisa kirimkan alamat ke email Email. pelmajogja@ekampus.ut.ac.id ya. Elma, Pelma Jogja. Pelmajogja Jogja, dot, Kampus. kampusnya biasa ya, Kak? ekampus.ut.ac.id. ut.ac.id. Saya ulang ya, Kak. Elma Jogja Iya. @kampus.ut.ac.id. Iya. Ya, saya Pelma ya Ibu ya. Pelma pelayanan mahasiswa ya. Pelma. Pelma. Oke. Pelma. Ya. Makasih, Kak. Itu nanti berlaku buat yang Yang lainnya lain, juga iya. mungkin ya. Yang bertanya, monggo kalau belum punya NIM bisa diketik alamatnya ya, dikirim ke Pelma. Siapa tahu beruntung nanti dapat Iya. hadiah Ibu gitu. Makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, tadi pertanyaannya bagaimana cara registrasi? Registrasi Lamannya dan apa Laman ya? registrasi. Oh, lamannya. Baik. Jadi begini ya teman-teman, untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk registrasi itu tetap di laman sia.ut.ac.id. Nanti bisa langsung login menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Lalu nanti bisa pilih registrasi ya, registrasi. Nanti di situ ada, mungkin bisa di share-nya tadi. Yang udah dibuka. Ya, nah ini seperti yang tadi dijelaskan, nanti bisa di laman SIA UT.AC.id, lalu login ya sebagai mahasiswa. Ke bawah. Nanti biasanya tampilannya seperti ini, Bu. Halaman pertama seperti ini, nanti bisa masuk ke bagian itu ya, non-pendas itu ya. Nanti klik masuk. Lalu setelah itu langsung ke halaman. Nah, seperti ini. Nanti di situ ada halaman utama, ada registrasi laporan. Nanti jangan pilih yang registrasi, lalu pilih registrasi mata kuliah SIPAS atau non SIPAS sesuai yang didaftarkan ya, sesuai sistem layanan yang dipilih oleh mahasiswa tersebut. Jika nanti mata kuliahnya SIPAS, itu nanti langsung otomatis mata kuliahnya muncul di situ. Muncul nanti menuliskan alamat pengiriman bahan ajar ya seperti ini. Nanti setelah itu bisa lanjutkan ya, lanjutkan. Untuk yang non SIPAS nanti bisa memilih tempat ujian. Tempat ujiannya dulu diisi dulu, lalu bisa memilih kode mata kuliahnya yang akan ditempuh ya. Sekali lagi kalau mata kuliahnya bisa dilihat di katalog UT bisa diakses secara online ya di ut.ac.id/katalog. Gitu. Lalu setelah memilih mata kuliahnya selesai, nanti bisa disimpan billingnya. Setelah simpan billing bisa dicetak. Setelah dicetak nanti di situ ada nomor billingnya, Ibu. Nah, nomor billingnya itu bisa digunakan untuk pembayaran. Pembayarannya bisa dilakukan di bank-bank kerjasama dengan UT ya, atau di Indomart, Alfamart, dan Tokopedia. Ya. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya. Baik, iya. Terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya. Kemudian lanjut, ini ada yang resen lagi dengan Ibu Yuniar Hidayat. Maaf, Saudari Yuniar Hidayat. Bisa dibuka suara dan mungkin videonya. Halo.
Saudari Yuniar. Ya, bisa dengar suara saya? Iya. Halo? Iya, silakan. Mbak, gini, ini kan kemarin saya sudah sudah membayar, terus sudah dikirimkan juga buku paketnya. Nah, saya ambil ilmu komunikasi. Nah, itu kan terus katanya kalau sudah bayar kan harus akses ke tuton itu, Mbak. Saya sekali masuk ya, yang ada tuh baru untuk guidance untuk di tahun 2020. Oke. Mohon maaf, bisa Terputus, diulangi? Terputus? Saya kemarin itu kan sudah melakukan pembayaran. Iya. Untuk buku paket juga saya sudah dikirimkan. Saya ngambil ilmu komunikasi. Nah, lalu kan katanya harus akses ke tuton. Nah, saya sudah coba akses itu yang ada di link situ untuk tuton, tapi yang muncul tuh baru tahun 2020. Yang 2021 belum ada, itu gimana ya, Mbak? Kan katanya kalau sudah mendaftar itu harus wajib untuk akses download tuton itu. Baik. Baik, sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya. Bisa diinformasikan untuk NIM? Sebentar. 0440 Ya. 85229. Baik. Baik, ingin langsung dijawab? Ya, oke, baik, terima kasih Mbak Indah. Oke, saya jawab dari atau Ibu Tiara ya. Baik, terkait tutorial Tiara Yuniar. Tiara. Iya, Tiara Saya Yuniar. saya. Baik. Menjawab pertanyaannya. No, Yuniar saja. Yuniar, oke, baik ya. Menjawab pertanyaannya ya terkait tutorial online, memang yang tertera di laman Tuton itu adalah jadwal untuk semester yang lalu di tahun 2020 ya. 2021. Oke. Nah, untuk yang periode ke depan, semester depan, itu Tuton baru akan dimulai di tanggal 11 Oktober ya. Jadi tetap saja dilanjutkan untuk proses aktivasi dan pengisian form kesediaan Tuton ya. Nanti akan terupdate secara otomatis untuk jadwalnya. Begitu. Oke, baik. Ya? Oke, baik. Baik, Terima makasih. kasih. Ya. Oke, baik. Ya, sama-sama. Iya, terima kasih Mbak Dila dan Ibu Yuniar ya. Selanjutnya ini ada yang resen lagi, Saudara Tiara Yuniasari. Iya. Iya, baik. Silakan, bisa disebutkan nama dan NIM-nya terlebih dahulu. Ya, nama saya Tiara Yuniasari dengan NIM 044090390317. Baik. Ya, silakan. Izin bertanya, kan kalau untuk pembelajarannya itu ada kayak grup WhatsApp khusus gitu nggak, Mbak? Biar gampang informasinya gitu. Cari informasinya. Ada grup WhatsApp khusus gitu nggak? Grup WhatsApp. Baik. Terima kasih menanyakan grup WhatsApp khusus ya. Iya, baik. Ya. Ingin jawab? Oke. Baik, saya coba menjawab ya Mbak Tiara. Jadi untuk grup, memang kita tidak menggunakan grup WhatsApp, jadi kita menggunakan Telegram, ya. Nanti akan kita share ya link untuk join di di grup Telegram ya. Nanti akan kita ketik di kolom chat ya. Ya. Nanti bisa gabung ya, tapi kita sudah tidak menggunakan WhatsApp. Mohon maaf, kita menggunakannya Telegram ya dengan jumlah yang cukup banyak ya. Iya, Jadi kapasitasnya lebih banyak ya. Nanti silahkan join ya Mbak Tiara ya, biar untuk update info nanti melalui grup tersebut ya. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Monggo Mbak Indah. Baik, terima kasih Mbak Dila dan Saudari Tiara. Selanjutnya ada yang resen lagi, ini atas nama Teresia. Halo Kak Teresia. Halo, selamat Iya. siang. Iya, selamat siang. Bisa diinformasikan NIM, nama NIM? Saya Teresia Mumpuni dari D3 Perpajakan, NIM-nya 044 08 5512. Ya. Ya, mau bertanya. Saya kan sudah dapat bahan ajar. Ya. Lalu saya cek di daftar mata kuliah, status registrasi tutonnya sudah aktif.
Lalu kapan ya mulai tuton? Lalu bagaimana dan setelah tuton itu pembelajarannya bagaimana? Seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ingin langsung dijawab? Baik, mungkin saya mencoba menjawab ya Mbak Teresia ya. Jadi untuk setelah bahan ajarnya diterima, nanti yang sudah tuton ya, registrasi tuton, itu tetap harus diaktifasikan lagi di laman e-learning.utacid. Nanti silakan diaktifasikan di situ. Nanti untuk tutorial online-nya melalui laman e-learning. Nah, untuk tutorial online-nya sendiri itu kemungkinan ya mulai 11 Oktober. Begitu. Untuk aktivasi tutornya sudah bisa dilakukan sekarang, nanti dicoba dulu di e-learning UTAC-ID. Lalu untuk perkuliahannya mulai tutorial online-nya itu 11 Oktober. Mungkin begitu ya, Pak ya? Baik, sudah Ya, terjawab. Untuk Kak Teresia, baik, terima kasih Mbak Maya. Selanjutnya ada yang resen lagi? Belum ada ya. Ini kita beralih ke kolom komentar terlebih dahulu di melalui chat ya. Saya mau tanya, Mohon maaf, bisa untuk reset dengan Saudari Yuniar lagi ya? Halo? ya, halo. Ya, saya mau nanya kalau untuk kantor sendiri sudah melayani untuk pelayanan tanya jawab datang ke kantor atau belum selama PPKM ini? Baik, ya. Untuk pertanyaan, jadi sudah ada pelayanan di kantor atau belum seperti itu ya? Oke. Ya. Baik, coba menjawab ya Mbak Yunia. Untuk pelayanan mahasiswa di kantor, ini sesuai dengan aturan pemerintah tentang PPKM, jadi kami juga membatasi tentang pelayanan. Jadi yang dibuka hanya pendaftaran mahasiswa baru, ya, dan legalisir. Tapi untuk legalisir kita sudah mulai beralih ke online ya, menggunakan Halo UT. Jadi fokus kita sementara ini di mahasiswa baru, pendaftaran mahasiswa baru, ya. Jadi apabila ada terkendala, monggo bisa ke kantor ya. Nanti ada staf kami yang dapat memandu ya untuk proses pendaftaran mahasiswa barunya. Seperti itu. Untuk jam layanan saya infokan Senin sampai dengan Jumat itu pukul 8.30 sampai dengan pukul 2 siang. Ya, pukul 14. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu, mohon maaf kami tidak mengadakan pelayanan mahasiswa secara langsung, ya. Oke, seperti itu Mbak Yuniar. Iya, sudah Oke, terima kasih. Iya. Ya, Baik, terima kasih. Clear. Ya, makasih. Baik, terima kasih Saudari Yuniar dan juga Mbak Dila. Selanjutnya ada yang mau resen lagi? Mbak Aidah, Mbak, mau tanya. Halo? Halo? Iya, bisa dibuka kameranya mungkin? Atau? Iya, udah kok Mbak, dari tadi resen. Nggak kelihatan ternyata ya? Iya. Oke. Masih sabar menanti ya pokoknya Mbak ya? Iya. Oke. Iya, untuk disebutkan nama dan NIM-nya terdahulu. Oke, perkenalkan saya Aida, NIM-nya 044 ya. 090 ya. 442. Baik, ya Saudari Aida. Bisa langsung pertanyaannya? Jadi kan ini saya daftar yang D4 kearsipan, Mbak. Nah, kebetulan untuk beberapa mata kuliah itu kan sudah linear sama yang jurusan saya sebelumnya di IT, kayak misal bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus kewarganegaraan, kayak gitu-gitu. Apakah ketika saya sudah bayar kayak gitu, terus mau ganti ke non SIPAS ya, itu apakah bisa? Karena saya daftarnya waktu itu SIPAS yang non TTM. Terima kasih. Baik. Jadi saat ini posisinya sudah mendaftar SIPAS non TTM, ingin berganti ke non SIPAS, itu. Iya, atau tetap SIPAS tapi cuman dilinearkan untuk beberapa mata kuliah aja kayak gitu. Apa bisa, Mbak?
Baik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Saudara Aida. Ya. Oke, baik, saya coba menjawab ya Mbak Aida ya. Mohon maaf, untuk jurusan sebelumnya atau ijazah sebelumnya yang digunakan apa ya Mbak Aida? Sebelumnya teknologi informasi. Teknologi Informasi. informasi. Berarti Iya. sudah S1. Iya. Nah, sekarang saat registrasi di billing keterangannya semester berapa Mbak Aida? Oh, kalau maksud saya sebelumnya itu teknologi informasi itu di beda univ kayak gitu. Terus Oh, sekarang iya. saya coba daftar ke Di Arsipan. UT. Oke. Nah, waktu daftar ke Arsipan pakai ijazahnya SMA? Enggak, pakainya yang S1. S1. Oh, Iya. oke. Oke, di situ saat registrasi mata kuliah masuk semester berapa Mbak Aida di billingnya? Semester 1. Tetap 1 ya? Iya. Oke, jadi gini Mbak Aida, ini info yang kami terima. Memang untuk kearsipan itu sistemnya adalah block transfer ya. Jadi hanya bisa dari masukan A atau masukan D3 sama-sama kearsipan. Nanti gini, ini kita keep dulu NIM-nya, karena kan posisi sudah pembayaran ya. Jadi kalau untuk pembayaran, mohon maaf kan sudah tidak bisa berpindah Mbak layanannya. Dan memang kearsipan itu harus SIPAS seperti itu. Nanti kita keep dulu NIM-nya. Untuk nomor handphone yang tertera sama ya dengan yang didata ya. Iya, sama Mbak. Oke, nanti akan coba kita hubungi ya, karena memang tidak bisa beralih Mbak. Sudah SIPAS, ya itu harus diselesaikan sampai dengan 8 semester. Seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa sih Mbak, sebenarnya kok tetap SIPAS, cuman kepo aja. Ya. Kalau bisa ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Oke. Iya. Ya, karena memang ini kan sudah SIPAS, jadi diikuti. Cuma monggo ya, nanti kalau mau diajukan kita tanyakan dulu ya ke manajer kami ya, kira-kira itu bisa tidak diajukan alih kredit karena kan skemanya harus blok trans. Ya, nanti akan kita hubungi lagi ya terkait bisa tidak mengajukan alih kreditnya. Oke? Ya. Oke, mungkin gitu ya Mbak Ida ya. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ida, monggo Mbak Indah. Iya, terima kasih Mbak Dila dan Mbak Aida. Untuk nanti jawabannya mungkin akan kami hubungi kembali ya setelah nanti dibantu ditanyakan ke manajer kami seperti itu. Baik. Selanjutnya ada yang raise hand lagi. Ini ada Saudari Septi Juliani. Bisa dibuka? Iya, Kak. Ya. Jadi kemarin kan saya mahasiswa baru. Ya, bisa diperkenalkan dulu namanya dan NIM? Namanya Septi Juliani Stianingsih. NIM-nya 04 40 95 316. Baik. Ya, silakan. Kemarin kan saya itu mengajukan perubahan data karena saya tuh punya 2 KTP. Nah, yang satu itu nama saya Septi Julianinya tuh disambung, yang satu Septi Julianinya kepisah. Nah, yang saya ke pendaftaran itu yang kesambung, tapi sebenarnya itu salah. Jadi, kemarin saya sudah mengajukan ke Halo UT. Jawabannya kan disuruh upload form perubahan data. Saya sudah upload, cuma jawaban di emailnya tetap sama gitu. Jadi harus gimana ya, Kak? Baik. Ya. Baik, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik. Mungkin saya coba jawab ya, Kak Septi ya. Ya. Untuk perubahan data pribadi berupa nama itu kan memang penting ya. Jadi memang harus disesuaikan dengan KTP. Sebenarnya alurnya sudah benar Kak Septi ya, harus lapor dulu ke halout.ut.id dengan melapor formulir perubahan data pribadi. Nanti selanjutnya mungkin bisa langsung kontak ke salah satu Prondes ya, boleh ya. Nanti coba kita bantu untuk eskalasi ke manajer kami agar bisa disampaikan ke pusat ya. Iya, betul, karena sudah punya nomor tiket. Iya, karena yang penting sudah punya nomor tiketnya, sudah pernah lapor di Halo UT. Iya. Kemarin sih udah ada jawaban sih, cuma jawabannya sama. Jadi kan saya pertama tuh ngirimnya akte, KK, dan KTP yang benar. Nah, yang kedua itu terus dijawab, katanya suruh melampirkan KTP dan formnya. Cuma sudah saya lampirkan, tapi jawabannya sama gitu. Jadi
Saya bingung. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan ya, Mbak. Jadi Mbak Septi sudah pernah melakukan itu. Yang pertama melakukan proses perubahan DP lewat HLUT itu yang diunggah berarti apa, Mbak? Hanya berkas saja tanpa formulir atau sudah lengkap? Kalau yang pertama itu berkas, langsung. Oke. Yang kedua disuruh ngampirin form. Saya udah ngampirin form. Oke. Nah, saat yang kedua itu semuanya diunggah tidak, baik berkas maupun formnya? Diunggah bersamaan tidak? Iya. Jadi saya unggah 2, KTP dan formnya. KTP. Oke. Ya. Oke, ya udah Mbak nanti bisa coba di print screen ya atau di screenshot buktinya bahwa sudah melakukan pengaduan lewat HLUT, kan ada nomor tiketnya Mbak Septi. Ya. Nanti bisa dikirim ke Pelma ya, Pelma Jogja. Mungkin bisa diketik oleh admin ya nanti di kolom komentar ya. Jadi harus email ke situ aja ya, dilaporkan mungkin ya ke pelmajogja@ekampus.ut.ac.id. Oh, baik. Mungkin itu ya Mbak Septi, monggo Mbak Indah, Mbak Maya. Oke, ya bisa langsung materi yang ada di sini. Baik, karena sebelumnya terima kasih ya Saudari Septi untuk pertanyaannya dan juga Mbak Dila dan Mbak Maya yang sudah menjawab. Kemudian karena masih ada materi lagi yang akan kita sampaikan mengenai alih kredit dan ya pertanyaan untuk Q&A nanti kami sambung lagi setelah materi selanjutnya ini. Nah, untuk materi selanjutnya ada materi alih kredit ya, Mbak ya? Ya, baik, akan disampaikan oleh Mbak Dila, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Indah atas waktunya. Ya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba sedikit ya memberikan paparan tentang alih kredit atau RPL ya kita mengenal. Jadi memang mahasiswa ya yang berkuliah di universitas terbuka memang ada yang murni dari fresh graduate, ada juga yang sudah pernah berstatus menjadi mahasiswa dari perguruan tinggi lain, ataupun pernah berstatus juga mahasiswa dari mahasiswa UT sendiri. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba sedikit mengulas tentang RPL. Ini saya ambil dari katalog. Sebenarnya teman-teman juga bisa ya melihat di sini untuk petunjuknya. Oke, rekognisi pembelajaran lampau. Di sini saya ambil dari katalog online ya di www.ut.ac.id/katalog bagian sistem penyelenggaraan. Untuk rekognisi pembelajaran lampau atau RPL itu adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal. Ini merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016. Nah, RPL sendiri itu ada tujuannya, yaitu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk masuk ke dalam sistem pendidikan formal atau disertakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja pada bidang yang sangat khusus atau langka atau yang dibutuhkan oleh negara seperti dosen, instruktur, guru, tenaga kesehatan, profesi tertentu lainnya yang lebih spesifik. Nah, kita menyebutnya alih kredit ya, jadi kita simpel aja menyebutnya alih kredit, oke. Nah, ini ada banyak hal, ada yang alih kredit dari perguruan tinggi lain ke UT. Nah, di sini mahasiswa diwajibkan untuk mengajukan permohonan, ya, berasal dari perguruan tinggi lain ya, di UT, ini silakan mengajukan permohonan. Begitu juga sama dari yang UT ke UT, itu juga wajib mengajukan permohonan. Nah, akan kita jelaskan lagi. Untuk berikutnya adalah prosedur dari alih kredit. Nah, yang pertama yang harus disiapkan gitu. Jadi memang begini alurnya untuk alih kredit itu mahasiswa adalah mendaftar terlebih dahulu menjadi mahasiswa. Ya, untuk kemudian mengajukan berkas alih kredit ini. Yang harus disiapkan adalah yang fotokopi ijazah, ya, ijazah yang telah disahkan. Kemudian fotokopi transkrip nilai itu juga sudah disahkan dari perguruan tinggi sebelumnya. Lalu deskripsi mata kuliah asal yang ditandatangani Ketua Prodi dari PT Asal. Nah, form ini ada juga di dalam katalog. Nanti akan coba kita share ya, formnya seperti apa. Fotokopi SK atau sertifikat akreditasi prodi dari BNPT ini juga bisa dilampirkan. Lalu yang kelima adalah surat pernyataan keabsahan dokumen yang ditandatangani mahasiswa di atas materai. Nah, ini mohon maaf untuk materai, sekarang kita menggunakan yang 10.000 ya. Nah, semua dokumen
disiapkan dalam bentuk soft copy untuk kemudian diunggah melalui aplikasi Alih Kredit saat melakukan pendaftaran. Nanti akan saya perkenalkan juga aplikasinya. Nah, untuk cara pendaftaran, di sini mahasiswa mengisi aplikasi Alih Kredit, ya, atau untuk sementara datang langsung ke UT, meminta bantuan UT ya untuk memandu. Cuma mohon maaf karena dalam kondisi PPKM ya, jadi kami membatasi layanan sehingga kami dapat memandu mahasiswa secara online begitu. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mengunggah semua dokumen yang telah dipersyaratkan. Yang ketiga, mahasiswa menerima pemberitahuan bila permohonan alih kredit harus diperbaiki atau telah selesai diproses atau ditolak. Kemudian mahasiswa dapat melengkapi persyaratan yang kurang bila mendapatkan pemberitahuan tersebut. Ini semua dilakukan melalui aplikasi, jadi tidak dikumpulkan di kantor atau tidak dikirim ke UT Pusat. Ya. Kemudian untuk mahasiswa yang mengajukan alih kredit, di dalam katalog disebutkan bahwa paling lambat adalah 30 hari kalender setelah batas akhir pembayaran registrasi pertama. Dan kesempatan ini diberikan hanya 1 kali selama menjadi mahasiswa UT. Nah, untuk yang periode ini kita masih menunggu tentang batas akhir dari pengajuan alih kredit. Jadi sementara tetap dipersiapkan dan segera diunggah kalau sudah siap. Kemudian di sini juga dijelaskan tentang pengakuan total SKS. Nanti mungkin bisa dapat dipelajari ya. Di sini ada prodi asal yang terakreditasi A atau B. Nah, di sini jelas yang dapat diakui adalah maksimal 70%. Nah, tapi mata kuliahnya apa saja memang nanti dari fakultas. Ya, jadi ini hanya gambaran kira-kira sekian persen mata kuliah yang dapat diakui. Jadi ada yang serumpun, ada yang prodi asalnya berbeda dengan yang di UT, itu maksimal diakuinya adalah ada yang 70, 60, atau 50%. Cuma detailnya nanti menunggu hasil dari alih kredit. Kemudian berikutnya ada prodi asal yang terakreditasi C. Sama, di sini juga dijelaskan dapat diakui adalah maksimal 50%, kemudian yang serumpun atau berbeda, itu nanti maksimalnya 40%. Nah, yang ini adalah prodi asal yang terdaftar di PDPT, juga sudah dijelaskan. Nah, di syarat yang keempat, coba di nah, di syarat yang keempat adalah prodi asal belum terakreditasi atau belum terdaftar di PDPT. Maka proses alih kredit tidak dapat dilakukan. Kemudian untuk pengakuan SKS dan nilai setiap mata kuliah, kembali lagi bahwa jumlah mata kuliah yang diakui sesuai dengan kurikulum program studi ditetapkan dengan keputusan dekan sesuai dengan tim penilaian dari tim asesmen fakultas. Jadi ada yang nanya juga kira-kira berapa SKS yang disetujui. Nah, itu menunggu, ya. Jadi menunggu dari hasil tim asesmen fakultas. Lalu untuk layanan informasi alih kredit itu mahasiswa juga dapat berkirim email ya ke alihkredit@ekampus.ut.ac.id. Ini sebatas informasi, jadi bukan mengirimkan berkas-berkasnya. Ya mungkin seperti itu bisa kita lihatkan hasilnya ya Mbak Indah ya. Di tapi kayaknya kecil banget sih, coba kita buka dulu. Ini kebijakan penggunaan aplikasi RPL ya. Nah, ini kita coba menjelaskan dari aturan 2021. Nah, ini tentang alih kredit. Ini laman yang digunakan nanti adalah rpl.ut.ac.id. Nah, untuk tata caranya, silakan nanti membuka web ini, rpl.ut.ac.id, kemudian untuk login, silakan mengisi NIM, password-nya nanti tanggal lahir, kemudian diberi garis miring ya. Nanti diberi slash garis miring, jadi seperti yang sudah tertera di sini. Kan unggah berkas sesuai. Yang selanjutnya adalah melakukan entry mata kuliah yang akan dialih kredit. Nah, nanti mahasiswa juga dapat melakukan monitoring ya, sejauh mana perkembangan alih kreditnya itu di laporan monitoring proses alih kredit. Oke, ini seperti ini sudah RPL ya. Oke, kita akan pindah ke formulir ya. Formulirnya seperti apa saja yang harus disiapkan
untuk ahli kredit. Ini mungkin. Ini juga kami ambil dari katalog ya teman-teman. Jadi silakan kita mencuplik saja dari katalog. Nanti silakan dibaca lagi bisa, dipelajari bisa. Ini ada contoh form yaitu permohonan ahli kredit dari perguruan tinggi lain. Nah formnya seperti ini. Kemudian ini bersama ini saya lampirkan. Nah silakan mahasiswa melampirkan berkas-berkas yang ada di situ. Ini form yang pertama. Kemudian untuk form yang kedua, deskripsi mata kuliah. Nah, di sini teman-teman nanti silakan deskripsi mata kuliah. Ini disarankan tetap ke kampus asal ya, karena harus ditandatangani. Di catatan paling bawah itu ada keterangan bahwa lembar ini dapat dikopi bila diperlukan dan tiap lembarnya harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari perguruan tinggi asal. Jadi untuk deskripsi, silakan teman-teman kembali ke perguruan tinggi asal untuk meminta deskripsi mata kuliahnya. Seperti itu. Walaupun nanti jadinya 10 lembar, silahkan, tapi tiap lembar wajib ditandatangani ya, oleh pejabat yang berwenang. Oke, untuk selanjutnya adalah daftar mata kuliah yang akan diajukan untuk ahli kredit. Ini seperti ini. Silahkan diisi mata kuliah perguruan tinggi asal, apa saja yang akan diajukan, kemudian yang sama dengan UT apa saja. Mungkin kayak agama, bahasa Indonesia, itu sama bisa diajukan ya. Oke, untuk yang slide berikutnya, nah di sini berlaku untuk ahli kredit juga, tapi dari UT ke UT. Mungkin lulusan D2 Perpus UT, kemudian akan melanjutkan ke S1 Perpus UT, itu juga bisa seperti ini. Nanti akan tapi kalau D2 kan sudah nonaktif, jadi nanti disebutkan di situ NIM nonaktifnya berapa. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini walaupun UT ke UT juga sama ya. Jadi kita tetap alurnya sama, yaitu mengajukan berkas dan mengisi daftar mata kuliah yang diajukan. Oke, untuk selanjutnya, nah ini yang alumni UT. Jadi tadi mungkin D2-nya sudah lulus, kemudian melanjutkan ke S1. Gitu. Oke, mungkin seperti ini ya penjelasan tentang ahli kredit. Mungkin kalau ini ya, karena kan luas banget ya, ahli kredit itu kan luas banget. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus kami eskalasi, nanti akan kami coba tanyakan ya ke unit terkait seperti itu. Tapi ini kurang lebih gambaran ahli kredit ya yang bisa kami sampaikan seperti itu. Mungkin itu Mbak Indah, saya kembalikan ke Mbak Indah, monggo silakan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dila. Ini mau langsung kita lanjutkan lanjut Q&A lagi ya. Baik, silakan. Ini kelihatannya sudah ada beberapa yang resen ya ingin bertanya. Sebentar. Yang pertama ada Saudara Alfian Santri. Ya. Iya. Baik. Ya, baik, Pak. bisa diperkenalkan terlebih dahulu? Ya. Nama saya Alfian Santri Balik. Saya NIM-nya 044095126. Baik. Mau bertanya Kak, itu kalau misalnya ngisi KRS itu buat mahasiswa baru bagaimana ya Kak? Mengisi apa? Mohon maaf suaranya tidak terlalu terdengar. KRS. KRS. Iya. Oh baik. Mahasiswa baru. Baik. Jadi pertanyaannya apakah mengisi KRS itu untuk mahasiswa baru? Iya. Juga Ya. harus mengisi itu? Iya, caranya. Oh baik. Iya. Terima kasih untuk pertanyaan Saudara Alfian. Iya, sama-sama. Iya. Baik Kak Alfian, saya coba jawab ya. Untuk KRS mungkin yang dimaksud registrasi mata kuliah ya Kak Alfian ya? Iya, iya Kak. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan juga untuk registrasi mata kuliah. Sebelumnya Kak Alfian ini memilih sistem layanan apa Kak Alfian? SIPAS atau non-SIPAS? Non-SIPAS. Non-SIPAS? Iya. Baik. Untuk registrasi mata kuliah non-SIPAS, nanti bisa tetap melalui akun SIA-nya masing-masing. Nanti login ke akun SIA, menggunakan email dan password, lalu pilih registrasi. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan menunya ya Kak Indah ya? Sebentar.
Ya. Jadi nanti setelah masuk ke akun SIA, nanti pilih menu registrasi, pilih menu registrasi mata kuliah non-SIPAS. Setelah Iya, Kak. masuk ke laman itu, nanti di situ silakan pilih tempat ujian. Nah, ini tempat ujiannya bisa disesuaikan dengan tempat tinggal ya, Kak. Iya. Lalu setelah mengisi Baik, tempat ujian, lalu bisa memilih mata kuliah dengan mengetikkan kode mata kuliah. Nah, itu untuk daftar mata kuliahnya sendiri, itu tiap prodi sudah bisa dilihat ya, dari semester 1 sampai semester akhir, mata kuliahnya apa saja, itu bisa dilihat di katalog online. Cara akses katalognya, nanti silakan buka UTAC.id/katalog. Nanti pilih katalog sesuai prodinya masing-masing. Nah, setelah diisi kode mata kuliahnya, dipilih sampai akhir ya, maksimal 24 SKS, nanti jangan lupa juga untuk checklist rektutonnya, agar nanti bisa ikut ke dalam tutorial online di e-learning. Setelah itu juga bisa checklist bahan ajarnya, karena untuk non-SIPAS sendiri ini bahan ajarnya dibeli secara terpisah ya Kak ya. Gitu. Setelah checklist bahan ajar, lalu juga mengisi alamat pengiriman bahan ajar. Pengiriman bahan ajar ini tidak wajib untuk sesuai dengan KTP ya, tapi silakan disesuaikan dengan tempat tinggal yang sekarang. Setelah itu klik setuju, lalu bisa disimpan billingnya. Setelah disimpan billing, nanti bisa billingnya dicetak ya. Boleh ditampilkan? Nanti kalau sudah dicetak nanti tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Di situ nanti ada tertera nomor billingnya, mata kuliahnya, dan sistem layanannya juga nanti yang ditawarkan apa, tutorial online. Seperti itu. Di situ nanti bisa tertera nominalnya, bisa dibayarkan di bank-bank yang bekerja sama dengan UT sendiri. Baik. Seperti itu, mungkin Kak Alfian ya. Ya, Kak. Baik. Sudah cukup Kak Alfian? Sudah cukup jelas? Sudah, Kak. Baik. Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih Kak Alfian. Baik, terima kasih Mbak Mayang dan Kak Alfian. Berikutnya, ini kami membuka untuk 2 pertanyaan lagi ya teman-teman, karena waktu sudah mau menunjukkan pukul 11.30, jadi 2 pertanyaan kembali. Izin ya. Pertama tadi, hilang ya, tadi ada 1 orang lagi. Ini kelihatan ada Saudari Siti Solihah. Bisa dibuka suaranya? Iya. Baik, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum semuanya. Iya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah. NIM-nya 4092604. Maaf, bisa diulangi? Oh ya. 4092604. Baik, silakan. Ya, kemarin kan sudah baca-baca katalog, ya muncul beberapa pertanyaan sekitar 5, tapi minat tadi. Dirangkum aja Mbak, bisa pulang asar nanti kita Mbak. Mbak, suaranya putus-putus ya Mbak, bisa lebih ini lagi. Suaranya putus-putus, maaf. Oh iya, kalau sekarang gimana? Ya, lebih cakep pokoknya. Yang paling penting aja ya Kak ya. Oke. Iya. Ya kalau yang ini Kak, mengenai ujian online sama UAS itu perbedaannya apa sih Kak? Kayaknya itu cuma ujian online itu penggantinya UAS karena bentrok atau gimana seperti itu? Baik. Itu dulu? Iya, itu dulu Kak. Atau iya. Kedua dulu? Saya jawab dulu aja ya Mbak tentang ujian dulu ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Indah, terima kasih Mbak Siti. Saya coba menjawab. Jadi memang di universitas terbuka itu ujian akhirnya adalah ujian akhir semester, ya. Karena pandemi kita 2 tahun ini menggunakan ujiannya online, namanya take home exam atau THE, ya.
beda lagi. Jadi UAS itu ujian akhir semester biasanya tertulis, datang ke lokasi, karena pandemi diganti menjadi THE. Nah, di UT juga ada namanya UO, ujian online. Ujian online terbagi menjadi dua, ujian online ulang dan ujian registrasi. Ujian online ulang itu dipergunakan biasanya untuk mahasiswa yang akan mengulang mata kuliah yang sebelumnya dirasa nilainya kurang baik, kurang memuaskan, kemudian mengulang ujiannya saja. Itu namanya UO ulang, ujian online ulang, ya. Kemudian ada satu lagi namanya UO registrasi, ya. Nah, UO registrasi itu biasanya begini. Ketika mahasiswa itu punya jadwal ujian akhir semester, kan data ya. Ternyata kan tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Makanya mendaftar ujian online reguler ini atau registrasi ini gitu. Jadi memang dikatakan pengganti bisa, tapi kan situasional ya, karena pandemi kan kita sudah tidak ada UAS, artinya THE. Nah, UO sendiri dibagi dua ya, tadi UO ulang dan UO reguler atau registrasi. Oke, mungkin itu Mbak Siti. Oh iya. Sudah bisa diterima ya penjelasannya. Oke. Satu lagi mungkin soalnya. Satu lagi dari Mbak Siti. Katanya satu lagi. Pertanyaan satu lagi mungkin Mbak bisa disebutkan. Satu lagi ya Kak ya. Kalau misalkan bahan ajar itu ada yang utama sama pendukung. Nah, kalau pendukung itu nanti otomatis dikirimkan atau mahasiswa itu pesan lagi seperti itu Kak. Baik, menanyakan untuk bahan ajar pendukung ya. Oke, ya baik. Untuk bahan ajar memang kita wajib ya, ada bahan ajar wajib. Wajib ini adalah satu mata kuliah itu ada satu bahan ajar wajib ya yang harus dibeli. Satu mata kuliah, satu modul atau satu buku. Nah, untuk yang pendukung mungkin dari luar boleh silakan mencari bahan yang lain nggak apa-apa. Tapi kalau mungkin di sini pertanyaannya saya menangkapnya bahwa satu mata kuliah ada satu bahan ajar pendukung itu yang wajib dibeli, itu satu. Yang lain, buku-buku yang lain itu silakan. Nanti dari luar UT nggak apa-apa sebagai referensi. Mungkin itu ya Mbak Siti ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti dan Mbak Dila. Mau satu pertanyaan lagi? Boleh satu pertanyaan lagi kayaknya ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Dari ada yang sudah resen nih, ada Saudara Andre. Saudara Andre, bisa dibuka untuk suaranya? Halo Saudara Andre. Halo Saudara Andre. Baik, Saudara Andre mungkin sedang tidak di tempat. Ada satu lagi yang ingin bertanya, mungkin pertanyaan terakhir, satu kali pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi tanya jawab pada pagi hari ini. Baik. Oke, mungkin sudah ya ini ya. Sudah kita cukupkan mungkin ya Mbak Indah ya. Sudah. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, ya kami cukupkan. Maaf, boleh bertanya? Bagaimana? Ya, boleh. Oh iya, boleh. Silakan. Satu orang terakhir ya. Bisa perkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fica Rahmawati dengan NIM 0. Fica Rahmawati. Fica Rahmawati. Iya, dengan NIM 0440888826. Baik. Baik, silahkan. Saudari. Saya mau tanya Kak, untuk tuton, itu kan saya sudah menyetujui di laman SIA UT itu, untuk langkah selanjutnya gimana ya Kak? Baik, jadi sudah menyetujui tuton ya di laman SIA, lalu menanyakan untuk proses selanjutnya setelah menyetujui tersebut, seperti itu? Gimana Kak? Ya. Jadi baik Kak Fica ya, mungkin saya coba jawab ya Kak Fica ya. Jadi kemarin Kak Fica sudah checklist rek tuton ya, sudah registrasi tuton di akun SIA-nya. Ya, lalu selanjutnya itu nanti bisa diaktifasikan Kak. Nanti tetap aktivasi tuton dulu di laman elearning.utac.id.
sudah saya coba Kak, tapi kenapa belum bisa ya Kak? Baik. Kalau belum bisa nanti ditunggu saja dulu. Nanti akan diinformasikan selanjutnya ya untuk pembukaan aktivasi tutornya. Karena untuk aktivasi tutornya itu nanti paling akhir sampai tanggal 20 September. Untuk paling akhir batas aktivasi tutor. Lalu untuk perkuliahannya atau tutorial online-nya itu dilaksanakan tanggal 11 Oktober. Baik, untuk itu Kak, alma mater itu langsung ke UPPJJ atau gimana ya Kak? Iya, baik, untuk pembelian jas alma mater nanti bisa langsung ke kantor UT ya, yang di Jalan Bantul, nanti langsung ke bagian gudang modul. Untuk jas alma maternya itu nanti biayanya sekitar 150.000. Baik. Seperti itu, Kak Mica? Iya Kak. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik. Sudah cukup ya pertanyaannya ya? Baik, terima kasih Kak Vika dan Mbak Maya yang sudah dijawab untuk pertanyaannya. Baik, karena ya waktu sudah menunjukkan pukul 11.34 ya, jadi kami juga ingin undur diri seperti itu, tapi sebelumnya kami ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk bisa dibuka mungkin layar kameranya bisa foto bareng. Kita foto bareng dulu ya biar saling kenal. Ada Ya, 100 orang nih. virtual. Iya. Karena kita nggak bisa ketemu, bolehlah dibuka. Kita foto bareng dulu ya. Banyak banget ini yang gabung ya, ada 115. Oke. 16 orang. 119. Mas ya. Monggo Mas admin bisa di screenshot ya untuk minta tolong ya Mas admin. Bisa dibuka. Oke, bisa dibuka dulu ya teman-teman ya. Bisa dibuka kameranya. Oke, kita foto bareng dulu. Semuanya dibuka kameranya. Oke, pose tercantik ya dan terganteng ya. 1, 2. Kalau dia yang ngomong. Oke. Lagi. Oh, lagi. Oke. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baru 3 halaman, ada 5 halaman ini. Oh, iya, baik. Baik. Ya, terima kasih semuanya. Demikian kegiatan bincang santai kita seputar pendaftaran mahasiswa baru. Terima kasih sekali atas partisipasi teman-teman yang telah bergabung. Semoga dengan berbagi, berdiskusi, dan tanya jawab pada pagi menjelang siang ini dapat membantu teman-teman semuanya untuk mengenal UT lebih dekat dan memantapkan pilihannya di Universitas Terbuka Yogyakarta, seperti itu ya. Saya Dila. Saya Maya. Baik, kami bertiga mohon pamit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kami menyampaikan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.